wabarakatuh. Halo, selamat datang di Golden Talks Podcast PG PAUD Universitas Jember. Podcast yang bakal nemenin kamu ngobrol santai tapi tetap bisa bikin nambah wawasan nih. Saya Nasla Sajidar Syadila dari angkatan 2021 yang akan menjadi host podcast pada episode kali ini. Dan di episode kali ini nih kita bakal bahas topik yang pastinya bikin kalian penasaran. Nah, topik pada episode kali ini adalah Experience Study and Career Abroad atau kuliah dan kerja di luar negeri. Nah, biar kita ngobrolnya berasa real dan seru nih, saya nggak sendirian. Udah hadir bareng kita, Kak Ivan. Oke. Halo Kak Ivan, apa kabar? Alhamdulillah baik. Baik. Oh, boleh perkenalan sedikit nih Kak sama audiens kita. Perkenalkan, ya, nama saya Alvan Ivan Muhammad. Mungkin teman-teman bisa atau mungkin biasa dipanggil Ivan. Ya. Dari alumni PG PAUD tahun 2020. Sebelum kita tanya-tanya lebih lanjut nih, kata orang kan tak kenal maka tak sayang. Jadi saya kenalin dulu kali ya bintang tamu kita Kak Ivan ini, karena Kak Ivan ini banyak banget experience-nya yang pada saat masa kuliah. Nah, mungkin bakal aku spill sedikit aja nih pengalaman-pengalaman Kak Ivan ini. So, Kak Ivan ini adalah salah satu duta PG PAUD UNED pada tahun 2021, juga Ketua Umum HMP Golden Age pada periode 2022, Ketua Koordinator Asistensi Mengajar Internasional di Thailand pada tahun 2023, dan pernah menjadi pemateri di podcast dan beberapa workshop juga, dan masih banyak lagi experience luar biasa yang udah Kak Ivan capai nih. Oke, kita masuk ke segmen yang pertama nih Kak. Kita bakal bahas soal pengalaman kuliah Kakak waktu di PG PAUD dulu. Oke. Waktu kuliah dulu nih Kak Ivan kan aktif banget ya, entah itu di HMP, terus juga ikut UKM, terus juga pernah jadi duta PG PAUD nih. Gimana sih Kak cara Kakak menjaga semangat organisasi tapi tetap fokus juga di akademiknya? Oke, jadi untuk menjaga semangat itu, ya, artinya supaya balance ya antara perkuliahan dan juga organisasi. Jadi kita perlu, atau saya ya, menerapkan skala prioritas gitu ya. Artinya dalam perkuliahan gitu ya, kita harus fokuskan itu sebagai tujuan utama. Kemudian nanti setelah selesai baru kita lanjutkan dengan keorganisasian yang lain gitu. Artinya ketika mungkin ada tugas dan lain sebagainya ya harus prioritaskan itu gitu ya. Jadi baru itu, setelah itu baru lanjut di organisasi yang lain ya, entah itu di HMP atau mungkin di Duta gitu ya, dan juga di Mustika Perguruan Islam di UNED, kalau lebih seperti itu. Jadi perlu tahu ya, artinya perlu paham skala prioritas yang mana gitu ya, karena itu untuk memudahkan kita dalam menjalankan semuanya secara bersamaan. Oke, jadi intinya kita juga harus tetap tahu tujuan utama kita tuh di sini adalah kuliah gitu ya kan, itu prioritas utamanya. Oke. Terus dari banyaknya experience Kakak nih, from about your experience kayak gitu kan, ada nggak sih momen paling berkesan atau paling bikin Kakak ngerasa wah ternyata saya bisa nih sampai di titik ini? Kalau dari saya pribadi, semua pengalaman itu berkesan gitu ya. Termasuk ketika pada saat itu memang di tahun 2022 ya, pada saat itu sedang menjabat sebagai ketua HMP, dan juga pada saat itu diamanai sebagai salah satu ketua bidang di Mustika, dan juga masih ada duta ya. Itu semua berjalan bersamaan. Itu kalau saya pikirkan pada saat itu rasanya berat gitu ya. Nah, cuman pada saat itu fokus saya adalah bagaimana menyelesaikan tugas-tugas itu hari per hari ya. Jadi tidak fokus panjang lebar dari hari ini untuk hari berikutnya, enggak, tapi fokus ke hari. Jadi setelah melewati itu semua, saya merasa ini ternyata bisa ya, bisa melalui semua itu dengan alhamdulillah baik gitu ya, tanpa harus mengorbankan perkuliahannya gitu ya. Jadi bisa fokus berorganisasi ya, fokus di perkuliahan juga tetap bisa aman. Keren banget ya, karena masih banyak banget mungkin kita yang relate pengen aktif di luar sana tapi juga susah banget manage waktunya kayak gitu. Terus dari banyaknya tanggung jawab
Kak Ivan gitu waktu semasa kuliah kemarin dari experience yang itu pernah nggak kayak ngerasa overwhelmed atau do you ever feel like tired kayak gitu kayak ngerasa capek gitu sama banyaknya kegiatan? Oke, kalau capek pasti ada ya, karena dengan berbagai macam kegiatan itu gitu ya, mungkin secara bersamaan gitu ya, artinya fokus itu terbagi gitu ya. Cuman kita harus tetap menentukan prioritas mana dulu yang harus kita kerjakan, atau kewajiban mana dulu yang harus kita kerjakan. Nah, pasti capek gitu ya. Cuman seperti yang saya sampaikan tadi bahwa ketika kita mungkin memikirkan semuanya secara bersamaan itu pasti akan capek gitu ya. Jadi yang perlu kita selesaikan adalah ketika sudah menentukan skala prioritas, maka kita fokus pada satu-satu. Misalkan fokus pada hari ini ya. Hari ini ada kegiatan perkuliahan apa gitu ya. Kita fokus itu dulu gitu ya. Setelah itu mungkin kita lanjut ke berikutnya gitu. Kalau kita fokusnya bersamaan gitu pada saat perkuliahan, fokus nanti di HMP ada rapat apa ya atau apa gitu, nanti akan benar-benar menguras tenaga gitu. Jadi dipikirkan satu-satu tanpa harus mengesampingkan semuanya. Jadi tetap bisa jalan gitu. Jadi bisa tidak terlalu capek dari segi pikiran maupun dari segi fisik gitu. Oke, terus biasanya Kak kalau udah capek kayak gitu recharge energinya kayak gimana? Oke, kalau capek biasanya ini ya, karena kalau di rumah itu karena pada saat 2022 itu kalau tidak salah mulai peralihan antara ini ya, online ke offline ya. Jadi pada saat itu memang perkuliahan juga masih ada beberapa yang online gitu ya, ada yang mungkin sudah sebagian yang offline gitu ya. Nah, cara recharge-nya sebenarnya cukup unik ya kalau dari saya pribadi, dengan beberes kamar, beberes rumah gitu. Jadi ketika mungkin sudah capek di depan laptop gitu ya, artinya sudah mungkin fokusnya sudah sedikit berkurang gitu ya, kita lihat itu akhirnya mulai beberes ya, membereskan kamar, membereskan rumah gitu, sehingga justru itu capeknya berkurang gitu ya. Kalau mungkin sebagian orang merasakan beberes atau bersih-bersih kamar atau rumah itu melelahkan, tapi saya itu justru recharge kembali gitu ya. Akhirnya setelah bersih semua bisa kembali ke pekerjaan yang tadinya sempat ditunda. Ini relate sih kayak kita, karena after taste-nya tuh ada kayak kelihatan kamar bersih, rumah bersih tuh enak banget. Iya bener-bener. Kalau di pertanyaan selanjutnya nih Kak, bisa nih kita sebagai, kan kita masih mahasiswa nih, entah dari saya ataupun audiens yang ada di rumah, mungkin bisa kasih kita any advice gitu di hal apa yang harus kita maksimalin supaya kuliah dan di dalam hal kuliah biar kita nggak nyesel. Oke, untuk saran ya, pastinya tentu ketika kita atau sebagai mahasiswa ya, untuk adik-adik ataupun pendengar yang mendengarkan podcast ini, ketika kita memilih untuk fokus kepada atau terjun ke organisasi, nah yang mungkin bisa saya sampaikan adalah jangan meninggalkan perkuliahannya atau pendidikannya gitu ya, karena tujuan kita di masuk perguruan tinggi adalah untuk menyelesaikan atau menuntaskan perkuliahan kita, bukan untuk untuk yang lain bisa gitu ya, tapi jangan tinggalkan fokus utama kita gitu. Jadi ketika ambil kegiatan ya, entah itu organisasi atau mungkin kegiatan-kegiatan lain ya di luar perkuliahan gitu ya, entah itu formal atau non formal, itu jangan tinggalkan fokus utama kita di perkuliahan gitu, supaya nanti bisa fokus ya antara perkuliahan bisa berjalan dan juga organisasinya juga bisa balance lah, kurang lebih seperti itu. Oke, mungkin kita berhenti dari topik nih Kak. Tadi kan pengalaman kuliah Kakak di PG PAUD nih. Sekarang kita mau tanya-tanya soal pengalaman asistensi mengajar Kakak waktu di Thailand kemarin gitu. Oke, Kak Ivan kan sempat jadi koordinator asisten mengajar internasional in Thailand di tahun 2023. Boleh dong Kak cerita awal mula gimana prosesnya dan kenapa mutusin buat ikut? Pengalaman seputar kegiatan kita sebutnya ITAP ya, International Teaching Assistant in Thailand. Banyak ya pengalaman sebagai ketua koordinator, kemudian pengalaman mengajar di
Thailand gitu ya. Artinya banyak sekali hal-hal baru yang saya pelajari di sana. Karena kegiatan International Teaching Assistant in Thailand ini cukup menarik dan cukup menjadi pengalaman tersendiri ya, pengalaman baru yang mungkin saya alami gitu ya. Selain kegiatan di Thailand, juga ada kegiatan-kegiatan di Malaysia, kemudian di Singapura dan sebagainya. Itu satu rangkaian ya, karena satu rangkaian perjalanan gitu. Pengalaman baru ke luar negeri, kemudian pengalaman mengajar ya, khususnya pada saat mengajar ya, karena di sana ditempatkan di 3 jenjang yang berbeda gitu ya, di jenjang SMP, SMA, dan juga ada TK pastinya gitu. Jadi kenapa ini unik dan baru ya, karena memang di sana ada perbedaan bahasa, perbedaan budaya dan sebagainya, yang itu perlu penyesuaian dan juga ya tentunya menjadi wawasan baru bagi saya dalam mengajar gitu. Oke, tadi kan Kak Ivan kan mention ini adalah pengalaman pertama kakak gitu ya untuk menjalankan sesuatu yang sifatnya internasional kayak gitu. Waktu di sana tuh apa the biggest struggle, tantangan yang paling besar dalam waktu ngejalanin itu tuh dalam hal komunikasi atau perbedaan adaptasi budayanya? Oke. Tantangan terbesarnya adalah yang ini berdasarkan experience ya, berdasarkan pengalaman, itu tentang bahasa sih. Karena memang sebenarnya informasi dari pihak penyelenggara gitu ya, pihak kampus pada saat sebelum keberangkatan disampaikan bahwa ya di sana menggunakan bahasa Thailand dan juga Melayu. Tapi ternyata ketika sudah terjun di sana gitu ya, sudah mulai mengajar, ternyata bahasa yang digunakan adalah bahasa Melayu yang berbeda gitu ya. Karena di Malaysia sendiri itu ada beberapa mungkin logat ya, atau mungkin bahasa Melayu yang berbeda. Nah, ini kan karena berbatasan dengan Malaysia, sehingga di Thailand Selatan ini, khususnya di Narathiwat ini, menggunakan bahasa Melayu yang seperti itu, sehingga butuh ekstra belajar lagi ya untuk mengajar, tentunya untuk berkomunikasi dengan siswa dan juga guru di sana gitu. Nah, terus juga kalau segi budaya, karena di sana memang Muslim ya, mayoritas Muslim, sehingga budayanya atau mungkin budaya keislaman dan lain-lain itu cukup sama ya, sehingga tidak perlu penyesuaian lebih ya untuk itu. Ya, yang tantangan terberatnya adalah bahasa sih kurang lebih seperti itu. Oke, jadi waktu di Thailand itu kakak di daerah yang mayoritas Muslim? Di sana itu memang mayoritas Muslim ya. Jadi karena memang mungkin letak geografisnya berdekatan dengan Malaysia gitu ya, mungkin satu rumpun juga dengan Malaysia, tapi dibedakan atau dipisahkan oleh negara. Jadi mayoritas di sana Muslim gitu. Apakah ada agama lain? Ada, karena memang mayoritas agama di Thailand adalah Buddha ya. Jadi di Thailand Selatan itu ada Buddha juga, tapi mayoritas di sana adalah Muslim gitu. Jadi cukup mudah menemukan masjid, cukup mudah menemukan makanan-makanan halal di sana gitu ya. Dan juga tapi tentu ada ya makanan-makanan halal gitu ya. Jadi perlu tanya dulu sebelum beli dan lain sebagainya gitu. Tapi secara umum memang culture-nya tidak jauh berbeda dengan kita gitu ya, dalam keislaman dan lain sebagainya. Sehingga memudahkan saya untuk beribadah, untuk mencari makanan halal dan lain sebagainya seperti itu. Untuk rasa makanannya nih Kak, kepo. Rasa makanannya gimana, gak jauh beda sama Indonesia atau ada yang bikin kaget, lebih kecut, lebih asam? Oke. Kalau makanan ya, makanan sendiri tentunya beda ya. Ada sebagian besar mungkin beda lah. Karena mungkin ya, karena letaknya di sana itu berbatasan dengan Malaysia, tapi dia wilayah tersebut memang masuk ke dalam Thailand. Jadi kombinasi makanannya itu juga datang dari Malaysia, juga kombinasi dengan makanan-makanan khas Thailand gitu ya. Mungkin yang umum terkenal di Indonesia adalah tom yum gitu ya, som tam dan sebagainya. Tapi juga ada makanan-makanan khas Melayu gitu ya, yang mungkin juga ditemui di Indonesia juga, tapi dengan nama dan juga rasa yang sedikit berbeda gitu. Jadi cukup kaya dan beragam ya kalau kita bicara tentang makanan gitu. Jadi butuh penyesuaian, karena mungkin ada salah satu ya, ini yang paling paling jadi memorable gitu ya bagi saya, mungkin bagi teman-teman yang ikut kegiatan kemarin, itu ada satu makanan ya, nasi kerabu. Nah ini kalau lihat dari sejarahnya sepertinya dari Malaysia gitu, cuman diadaptasi dengan campuran
dari Thailand gitu ya, bumbu dari Thailand. Nah ini rasanya cukup aneh gitu ya, kalau menurut saya cukup aneh, tapi unik lah ya, bukan aneh, unik ya, karena warnanya sendiri, nasinya biru ya, nasinya biru, warnanya biru keunguan gitu ya. Terus kemudian ada salah satu tambahan daun ya di situ ya, itu cukup aneh ya, entah itu mint atau apa, saya kurang paham, tapi ketika makan itu juga cukup aneh di dalam lidah gitu ya, sehingga awal-awal merasa kurang bisa makan nih, makan makanan ini, tapi seiring berjalannya waktu ya, selama kurang lebih 3 atau 4 bulan di sana, ini terbiasa makan nasi kerabu itu. Bonus ya, kayak selain dapat pengalaman baru juga dapat pengalaman ngerasain makanan baru gitu di Thailand. Ya, nah untuk yang selanjutnya aku kepo nih, apa sih yang paling bikin kakak emes dari sistem pendidikan di Thailand? Kalau bicara tentang pendidikan ya, karena ini kita dari PG PAUD gitu ya, saya akan cerita sedikit tentang pengalaman mengajar di PAUD atau TK ya, yang ada di sana. Nah, perbedaan ya, ada perbedaan di sana gitu ya, yang mungkin saya rasa ternyata bisa ya gitu ya, anak-anak TK seperti ini gitu ya. Jadi di sana kalau kita lihat ya di Indonesia gitu ya, jam sekolah ya, jam sekolahnya anak TK itu kalau tidak salah mungkin jam 10 ya, atau jam 12 pulang gitu ya. Tapi ketika saya mulai mengajar di sana ya, di lembaga TK di sana itu masuknya pukul 8 sama ya, kurang lebih sama mungkin ya, kita mungkin 7.30, ada jam 8 gitu. Tapi pulangnya yang berbeda, dan perbedaannya ini bukan sedikit berbeda tapi jauh berbeda gitu ya. Pulangnya pukul 4 atau setengah 5. Jadi sistemnya full ya kak? Iya betul. Jadi dengan durasi sekolah yang cukup lama ya, dari pukul 8 sampai dengan pukul 4 atau setengah 5 ya, itu banyak kegiatan yang mereka lakukan di sana gitu ya. Dan rangkaian dari itu gitu ya, karena pulangnya juga setengah 4 atau setengah 5 ya, itu ada jam tidur bagi anak-anak gitu ya. Jadi lucunya atau uniknya adalah ketika pukul 12 ya, mereka ditempatkan keluar kelas ya, di depan tuh sudah tersedia meja makan yang panjang gitu ya. Mereka menunggu makanan itu disediakan di situ gitu ya. Kemudian pada saat selesai semua ya, mereka mendapatkan kursi masing-masing gitu ya, duduk dengan rapi. Kemudian gurunya memimpin untuk berdoa gitu ya, dan sebagainya, selesai. Nah, langkah yang berikutnya adalah anak-anak diminta untuk ke kamar mandi ya, secara bergantian gitu ya, untuk buang air kecil ataupun air besar gitu ya. Setelah itu setelah selesai semua, mereka kembali ke kelas untuk tidur nih. Nah, jadi anak-anak itu membawa kalau kasurnya sudah disediakan dari sekolah gitu ya, jadi diletakkan di salah satu lemari gitu ya. Jadi mereka selepas dari kamar mandi, jadi ambil kasurnya, dia kemudian menata sendiri gitu ya, berjejer rapi gitu ya. Jadi setelah itu kemudian dipandu untuk doa, dan mereka tidur selama kurang lebih 1,5 jam gitu. Nah, setelah itu baru diarahkan setelah bangun ya, setelah tidur selama 1,5 jam, mereka dibangunkan untuk cuci muka dan sebagainya. Nah, itu setelah itu baru kembali pembelajaran sampai nanti pukul 4:30, kurang lebih seperti itu. Jadi cukup berbeda ya. Mungkin ada sebagian sekolah yang ada di Indonesia yang menerapkan seperti itu, tapi cukup jarang ya kita temui gitu. Nah, pada saat itu ini cukup unik lah ketika saya melihat pembelajaran di TK tersebut. Biasanya kan untuk sistem seperti itu kalau di Indonesia kan di daycare ya kita temuinnya ya, kayak oke, untuk kegiatan pembelajaran ini sama nggak kayak di Indonesia? Kalau kita kan belajar untuk kegiatan pembelajarannya itu harus sesuai sama capaian pembelajaran anak-anaknya. Kalau di sana apa juga seperti itu? Oke, tentunya ada ya. Bahkan saya sempat ditunjukkan ya oleh guru, itu memang sudah ada capaian-capaian yang memang sudah dibukukan gitu ya. Artinya ini bukan hanya per TK ya atau per lembaga saja, tapi ini mungkin sudah rata dan serentak gitu ya. Artinya sudah menjadi buku panduan, buku acuan, sehingga ini yang menjadi pegangan guru gitu. Jadi tidak, kalau mungkin kita di sini ada ini ya,
setiap harinya ada guru diwajibkan untuk membuat RPP atau modul dan sebagainya gitu ya. Tapi di sana tuh sudah menjadi satu dengan buku panduan acuan itu, sehingga guru tinggal fokus menjalankan apa saja yang ada di buku itu gitu. Karena memang sistemnya mungkin serentak secara keseluruhan gitu. Jadi ya cukup sedikit berbeda ya, karena kalau yang di Indonesia setelah pulang sekolah mungkin guru harus mempersiapkan medianya seperti apa dan sebagainya apa gitu ya. Tapi kalau di sana ada buku panduan tersendiri gitu ya. Kalau improve ya mungkin ada tambahan media ajar tuh ada gitu. Tapi fokus secara umumnya itu sudah tertuliskan di buku panduan itu gitu. Jadi satu negara itu sistemnya sama rata. Kalau satu negara saya kurang paham gitu ya, tapi mungkin regional gitu ya, per provinsi atau seperti apa gitu. Saya belum nanyakan pasti, tapi saya sempat juga di sana dekat dengan salah satu pegawai dinas pendidikan swasta ya, karena di sana dipisahkan, ada dinas pendidikan kerajaan dan swasta gitu. Jadi dipisahkan, sekolah-sekolah swasta dinaungi oleh dinas pendidikan swasta. Nah, saya sempat tanyakan gitu, ternyata seperti ini. Termasuk alasan kenapa anak-anak TK gitu ya pulangnya sampai sore, itu ternyata ada alasannya gitu. Jadi sebagian besar keluarga di sana gitu ya, dari baik ayah atau ibunya itu memang bekerja, sehingga mungkin di rumah kan tidak ada orang ya untuk mengurus anaknya gitu kan. Apalagi mungkin TK usianya masih kecil gitu ya, sehingga perlu ada orang dewasa untuk mendampingi dan sebagainya. Sehingga berangkat dari problem itu mungkin ya. Jadi dibuatlah TK sampai pulangnya sampai pukul 3:30 atau 4:30 itu. Tujuannya adalah ketika orang tuanya selesai bekerja gitu ya, mereka langsung menjemput anaknya dan pulang bersama gitu ya. Jadi tidak perlu khawatir ya, kalau mungkin di sini harus menjemput dulu gitu ya, dibawa ke kantor gitu ya, atau mungkin dititipkan ke kakek atau neneknya, itu kan cukup menguras tenaga gitu ya. Jadi salah satu solusi yang mungkin disampaikan dari pihak dinas pendidikan swasta itu adalah itu gitu ya, dengan alasan demikian. Oke, ini ceritanya cukup bikin omes ya kan dari sistem pendidikan di sana. Oke, selanjutnya, tapi mungkin first thing first I will say congratulations gitu. Tapi saya ada lihat di Instagram kakak nih, kalau Kak Ivan ini dapat tawaran untuk kerja di Thailand. Itu bener kan? Untuk tawaran, ya betul ya, alhamdulillah. Sempat ditawari sebenarnya pada saat Oktober tahun lalu sudah sempat ditawarin gitu ya, cuman masih perlu banyak pertimbangan gitu ya, karena pada saat itu memang setelah lulus diminta untuk lanjut S2 dan sebagainya gitu. Tapi setelah berjalannya waktu, akhirnya kemarin dari pihak sekolah menanyakan lagi kesediaannya, apakah masih berminat untuk menjadi guru di sana pada saat awal April ya, pada salah seperti itu. Jadi benar ya, ada tawaran itu, dan alhamdulillah setelah berdiskusi panjang tentunya dengan orang tua, akhirnya mengambil kesempatan untuk mengajar di Thailand itu. Karena lagi-lagi ya banyak pertimbangan ya, dari segi pengalaman baru dan sebagainya gitu ya. Tentu salah satu yang mungkin menjadi penguatnya adalah di gaji ya, karena cukup berbeda jauh dengan Indonesia gitu. Keren banget nih Kak, kayaknya perjalanan kakak ini kayak udah mulai kelihatan gitu arahnya kemana gitu ya Kak. Jadi saya penasaran nih, dirinya sekarang kesibukan Kak Ivan ini apa? Kalau untuk kesibukan, jadi karena memang pada saat awal April tadi sudah diberikan kesempatan untuk ini ya, diundang sebagai guru di sana. Kesibukan selama April ini persiapan untuk berkas-berkasnya, karena cukup banyak juga persyaratannya ya yang harus saya kumpulkan, termasuk pembuatan visa pekerja gitu ya, kemudian pengurusan berkas-berkas resmi lah untuk menjadi pengajar di sana gitu, karena memang melalui dinas pendidikan, melalui pihak Thailandnya dan lain sebagainya, itu perlu diurus gitu kan gitu. Kemudian selain itu juga pada saat Maret ya, karena memang sudah mulai perkuliahan S2 nih gitu. Jadi selain kesibukan ini ya, persiapan untuk berangkat ke Thailand sebagai pengajar, juga mempersiapkan atau mungkin sedang ini ya dalam proses pembelajaran
S2. Oke, untuk S2-nya ini kakak juga ngambil di luar atau di dalam? Oke, kalau untuk S2-nya sendiri ini ya, karena memang berdasarkan banyak sekali pertimbangan dan sebagainya gitu ya. Sebelum adanya tawaran itu memang niatnya adalah kampus-kampus dalam negeri gitu ya. Karena banyak pertimbangan ya. Jadi pada awalnya mendaftar atau mungkin berencana untuk di kampus-kampus dalam negeri gitu kan. Nah, karena setelah ada tawaran ini, nah, jadi pertimbangannya juga agak sedikit berbeda gitu ya, dari segi dari segi waktu, dari segi biaya dan sebagainya gitu kan. Nah, akhirnya sampai pada satu pilihan gitu ya, saya melanjutkan di salah satu kampus ya, namanya International Open University. Nah, ini salah satu kampus yang berdomisili atau home base-nya ada di Afrika gitu. Nah, jadi kenapa saya ambil itu? Karena memang salah satu alasannya adalah jadi kampus itu menyediakan kuliah jarak jauh sehingga tujuan mengajar atau mungkin tawaran mengajar itu tidak terbuang sia-sia ya, artinya bisa berjalan beriringan sembari mengajar di Thailand, nantinya juga tetap melanjutkan S2 secara kuliah jarak jauh atau online gitu ya gitu. Nah, selain alasan itu juga ada beberapa alasan lah ya, karena memang setelah pengalaman ya ke internasional dan sebagainya, ini mencari kampus luar negeri dengan tujuan adalah supaya ada relasi-relasi baru ya yang terbentuk di luar negeri gitu ya. Jadi selain alasan ada kuliah jarak jauh, kemudian juga ada relasi ya yang diharapkan dari kegiatan itu dalam perkuliahan itu gitu, sehingga nanti harapannya bisa menunjang karir kedepannya lah setelah mungkin selesai S2 dan sebagainya. Oke, karena Kak Ivan ini mutusin buat ngejalanin dua-duanya nih Kak, apa yang buat Kak Ivan yakin buat ngejalanin dua-duanya di waktu yang bersamaan? Ya, yang pertama karena alasan faktor usia lah ya. Sebenarnya opsi ada 3 pada saat itu, karena pada saat awal opsinya adalah ya sudah mengambil tawaran itu dulu ya, artinya bekerja dulu mungkin 2-3 tahun di sana, kemudian pulang melanjutkan S2, studi S2 gitu kan. Itu opsi pertama. Kemudian ada opsi kedua nih, kuliah dulu S2 mungkin selama 2 tahun gitu ya, baru mengambil tawaran di Thailand ya, tawaran mengajar di Thailand. Nah, setelah didiskusikan ya terkait 2 opsi itu, ternyata memang ada plus minusnya gitu ya. Kalau saya ambil S2 dulu ya, otomatis kuliah dulu di sini gitu ya, baru 2 tahun baru berangkat ke sana, otomatis kan kemungkinan posisi guru di sana kan mungkin sudah tergantikan oleh orang ya, sehingga kesempatan itu mungkin ya tidak ada gitu ya, atau hilang gitu kan. Nah, ataupun opsi yang kedua gitu ya, saya bekerja dulu, menerima tawaran di Thailand itu, baru nanti mungkin 2-3 tahun kembali untuk S2. Nah, yang saya khawatirkan adalah semangat untuk lanjutnya itu hilang gitu loh. Ya, karena jujur ya, memupuk semangat untuk lanjut S2 ini memang cukup lama, gitu ya, persiapannya cukup lama, sehingga ya dikhawatirkan nanti setelah 3 tahun atau 4 tahun di sana ya akan hilang gitu loh, gitu. Karena orang tua itu sudah mulai memproyeksikan saya untuk lanjut itu sejak awal S1 ya. Jadi pada awal semester 1 itu sudah mulai didiskusikan tentang pendidikan lanjutnya seperti apa. Itu untuk melihat dari pengalaman Kak Ivan ini, menurut aku kayak itu pasti agak gampang gitu ya, gak gampang juga, tapi menurut aku Kak Ivan pasti bisa gitu untuk ngejalanin itu bebarengan kayak gitu. Nah, persiapannya sih aku asumsi pasti panjang banget ya Kak ya. Boleh cerita sedikit gak soal strategi dan langkah awalnya? Untuk persiapan S2 ini ya, nah jadi sesuai apa yang saya sampaikan tadi, bahwa persiapannya dari jauh-jauh hari ya, mulai dari memupuk niat gitu ya, kemudian tekad gitu ya. Pada saat awalnya memang saya tidak ada rencana khusus untuk lanjut S2 langsung gitu ya.
Tapi dari orang tua memang dari background orang tua, pendidikan orang tua gitu ya, ya cukup tinggi gitu ya. Ayah salah satunya dosen di FKIP UNED gitu ya, di matematika, dan juga dosen di UT Universitas Terbuka, dan ibu juga ngajar di Bondowoso sebagai guru ya. Jadi itu yang mendorong saya gitu ya, memupuk semangat saya. Selain diskusi dengan orang tua, juga ada background itu gitu ya, sehingga persiapan itu ya, persiapan mental mungkin ya, persiapan untuk lanjut itu sudah ada sejak lama gitu ya. Itu dalam lingkup keluarga kecil ya, artinya orang tua, ayah dan ibu gitu ya. Nah, di keluarga besar itu juga ada ini ya, motivasi gitu ya, artinya persiapan motivasi untuk saya untuk bisa lanjut gitu ya, karena memang kakek saya itu ini spesifiknya adik dari kakek saya gitu ya, itu salah satu dekan di FKIP ya, namanya saya nyebutnya Mbah Karjo ya, Mbah Karjo, tapi ya beliau namanya Sukarjo gitu ya. Mungkin dulu ya, angkatan awal gitu ya, di tahun 99-an ya, tahun 90-an ya, itu beliau adalah dekan di FKIP Universitas Jember gitu. Jadi itu yang mungkin memperkuat saya ya untuk bisa lanjut gitu. Selain itu memang ada banyak ya keluarga-keluarga yang menjadi dosen gitu, sehingga ada semangat untuk bisa lanjut itu ya, untuk persiapan lanjut ke S2. Berarti yang motivasi awal dari Kak Ivan itu adalah lingkungan keluarga Kak Ivan itu sendiri ya, yang bikin Kak Ivan semangat buat lanjut S2-nya. Mungkin nih kebetulan saya, mungkin juga teman-teman audiens yang ada di rumah ini mau juga nih untuk lanjut kuliah S2 di luar negeri kayak gitu. Ada tips nggak Kak buat teman-teman yang mau nyari kampus S2 di luar negeri biar kita nggak salah langkah gitu atau nggak salah pilih? Oke, untuk tips ini tips dalam memilih kampus dan memilih jurusan atau ya. Oke, kalau memilih kampus pastinya teman-teman bisa menyesuaikan antara teman-teman akan lanjut pendidikan yang linear atau mungkin ini ya, S1-nya kan PG PAUD ya semua. Nah, mungkin linear ambil PG PAUD juga gitu ya. Ada mungkin beberapa kampus yang menyediakan pendidikan anak usia dini gitu kan ya. Tapi mungkin ada beberapa yang tidak gitu kan, sehingga perlu penyesuaian terkait jurusan itu, apakah di kampus itu ada atau tidak gitu kan. Kemudian yang kedua adalah tentunya ketika mungkin ya teman-teman mengambil jurusan lain gitu ya, nah ini perlu persiapan proyeksi kedepannya akan seperti apa gitu, dari segi karir dan sebagainya gitu. Karena jujur saya sendiri memang ngambil jurusan yang bukan linear ya, bukan PG PAUD, tapi ambil jurusan psikologi ya. Jadi ambil jurusan psikologi dengan alasan atau mungkin dengan tujuan untuk yang pertama adalah untuk memperluas kesempatan lah ya. Jadi ketika nanti sudah S2 gitu ya, selesai, nah kesempatannya bukan hanya dalam lingkup PG PAUD saja, tapi dari segi dunia psikologi gitu ya. Kemudian juga kenapa ambil psikologi? Karena memang ada ketertarikan ya, ketika mungkin teman-teman sudah pernah ini ya mengambil mata kuliah psikologi gitu ya. Dan itu saya juga tertarik dengan pembelajaran di psikologi, sehingga di S2 saya mengambil jurusan itu. Nah, gitu. Nah, kemudian alasan ya, atau mungkin yang bisa dipersiapkan teman-teman adalah tentunya tentang ini berkaitan sama yang tadi ya, yang awal kita bahas terkait fokusnya kuliah gitu ya, di perkuliahan dan sebagainya. Karena nanti menentukan juga dengan IPK gitu ya, IPK di akhir gitu, sehingga ketika teman-teman ada niatan untuk lanjut S2 gitu ya, untuk melanjutkan jenjang yang lebih tinggi ya, S2 atau S3 dan sebagainya, itu salah satu persyaratannya adalah IPK gitu kan. Sehingga ketika IPK-nya mungkin di bawah dari standar kampus yang atau jurusan yang mungkin teman-teman ingin masuki, maka ya tidak bisa gitu ya, tidak bisa masuk atau terhalang karena memang IPK-nya tidak sampai gitu ya. Kemudian dari persyaratan yang lain ya, karena selain IPK juga dilihat transkrip nilainya gitu ya. Kalau mungkin ada teman-teman yang masih belum semangat dalam perkuliahan ini, atau mungkin nanti ada niatan untuk lanjut S2,
mulai saat ini ya bisa difokuskan gitu ya, supaya nanti di transkrip nilai tidak ada nilai-nilai yang mungkin di bawah rata-rata, yang C atau D atau lain sebagainya gitu ya. Itu perlu menjadi pertimbangan dan juga persiapan bagi teman-teman. Ini perlu persiapan jauh-jauh hari ya, karena memang banyak persyaratan yang harus dipenuhi. Salah satunya itu ya, karena ketika mungkin ada niatan, mungkin ada biaya dan sebagainya, sudah siap, tapi ternyata terhalang oleh IPK, ternyata terhalang oleh nilai, kan juga cukup disayangkan gitu, sehingga tidak tidak lanjut gitu. Berarti emang persiapannya emang harus disiapin dari awal-awal kuliah banget ya kan, untuk melanjutin S2 itu tadi. Nah mungkin ini last but not least, pesan atau semangat dari Kak Ivan nih buat teman-teman PG PAUD UNEJ yang mungkin lagi galau nih mikirin masa depan. Untuk teman-teman ya, teman-teman adik tingkat mungkin, atau mungkin siapapun lah yang melihat postingan atau podcast ini gitu ya, pesannya adalah ketika teman-teman punya cita-cita, punya niat dan tujuan, perjuangkan itu gitu ya. Dan setiap cita-cita dan perjuangan itu tidak bisa diraih dengan instan gitu ya, perlu perjuangan panjang, perlu persiapan panjang gitu, termasuk tadi ya, melanjutkan studi dan sebagainya, itu perlu perjuangan panjang dan cukup melelahkan. Tapi yakinlah ketika teman-teman sudah bisa menuntaskan ya, atau bisa mencapai cita-cita tersebut ya, teman-teman yang tidak ada yang lebih bahagia gitu ya selain teman-teman sendiri gitu ya, dan mungkin orang-orang di sekitar teman-teman gitu. Jadi perjuangkan itu, semangat untuk meraih cita-cita gitu ya. Mungkin yang masih down atau malas atau apapun gitu ya dalam perkuliahan dan sebagainya, ambil jeda sejenak gitu ya, tapi selanjutnya bisa berjalan lagi gitu ya. Ambil jeda sejenak untuk bisa lari lebih cepat lagi. Seperti itu. Oke, itu tadi adalah pesan dari Kak Ivan yang mungkin kita semua bisa take a note ya Kak, buat kehidupan kita nanti di masa depan kayak gitu. Mantap banget, praktis dan jelas banget tipsnya. Semoga yang denger makin semangat juga buat nyiapin langkah untuk go internasional juga sama kayak Kak Ivan. Sayangnya obrolan kita nih harus selesai di sini nih Kak. Makasih banget buat Kak Ivan udah sharing banyak banget pengalaman atau journey Kakak selama kuliah dan sampai ngelanjutin S2 juga di luar negeri, dan tips and trick yang really insightful banget soal kuliah dan karir di luar negeri. Buat teman-teman mungkin yang pengen tanya-tanya lebih lanjut nih tapi kurang nih di podcast ini, mungkin bisa banget mampir ke sosmednya Kak Ivan. Apa Kak Instagramnya? Kalau Instagram di @alvanda_ivan ya, Alva Anda ya, tulisannya A-nya 2 tanpa spasi. Nanti mungkin bisa kalau ada kesempatan bisa saya balas lah untuk sharing atau tanya-tanya seputar S2 ataupun seputar mengajar di Thailand gitu ya khususnya. Oke, jangan lupa di follow ya teman-teman IG-nya Kak Ivan gitu. Nah, kita langsung saja pamit gitu ya Kak. Jangan lupa nantikan podcast Golden Talk selanjutnya, karena di episode selanjutnya ini kita bakal ngobrol sama tamu-tamu keren yang lainnya. Nah, sampai ketemu di episode selanjutnya. Tetap semangat, keep learning, dan siapa tahu mimpi kamu untuk kuliah dan kerja di luar negeri akan segera jadi kenyataan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you so much Kak Ivan. Next week tiap minggu pun ada itu mengajar ini ya. Oke. Kemarin sudah sampai sini. Ya. Tapi dilanjut dengan ini ya, dilanjut dengan Ibu Sofia. Tak.